اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه واجعلنا يا مولانا من عبادك الراشدين الصالحين الأتقياء الأنقياء الأصفياء الأخفياء. Hadirin dirahmati oleh Allah, Syekh Anas Asy-Syafrawi membuka pemaparan beliau dengan alhamdulillah, juga salawat kepada Rasulullah, kemudian juga membuka dengan doa, juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan iman dan Islam itu sebagai isi daripada kecintaan hati kita setiap umat. Wa ba'du fa ya ayyuhal ikhwah, هذا جمع طيب مبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بين يدي حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Beliau mengatakan ini, beliau melihat ini adalah sebuah pertemuan yang sangat berkah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul di sini pada hari ini, juga nanti akan dipersatukan lagi nanti di surga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد طلب مني في هذه الأمسية الطيبة أن أتكلم عن حسن الظن بالله تبارك وتعالى. معنى الرجحان والترجيح هذا كله لا يهمنا، ولكنها أكثر ما ترد في اللغة العربية ترد بمعنى الاعتقاد الجازم. Meskipun di sini judulnya itu berbaik sangka, meskipun secara bahasa berbaik sangka itu ada konotasi ragu-ragu begitu dengan takdir Allah, tapi ketika kita berbicara berbaik sangka dengan Allah, tapi maksudnya di sini adalah keyakinan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. وهذا المعنى يا أيها الإخوة ينفعنا كثيرا في الحديث عن حسن الظن بالله تبارك وتعالى. Dan ini menjadi pintu pembuka bagi kita dalam berbicara tentang bagaimana keyakinan kita terhadap pilihan Allah kepada kita. فليس المراد من حسن الظن كما يظنه كثير من الناس هو التردد في إثبات صفات الكمال الفعلية لله تبارك وتعالى. Nah, berbaik sangka di sini bukan berarti kita akan berbicara bahwasanya apa yang Allah pilih itu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik bagi kita. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ولذلك لما ورد الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. Tapi yang akan kita maksudkan di sini dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya aku akan selalu berada pada sangkaan hamba. فمولانا تبارك وتعالى يعاملنا كما نعتقد به سبحانه وتعالى. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita dan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. فالذي يظن بأن المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة لن يغفر له ولن يتوب عليه فإن مولانا تبارك وتعالى يدخله النار ولا يغفر له ولا يتوب عليه. Kalau seandainya kita punya keyakinan bahwa Allah tidak akan menerima taubat kita dan punya keyakinan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita, maka nanti di hari kiamat benar kejadiannya begitu. Artinya nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka kalau kita berprasangka kepada Allah demikian. وما ظن أن المولى تبارك وتعالى لا يطلع عليه فلا يعلم ما يخفيه هذا العبد، فإن المولى سبحانه وتعالى يقابل ظنه هذا واعتقاده هذا فيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة فعلها في الدنيا. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan di dunia ini baik yang besar maupun kecil, semuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولكن يا أيها الإخوة من يعود إلى كتب الصوفية يجد أنهم يستعملون حسن الظن لا بهذا المعنى فحسب، بل يستعملونه بما يقابل الخوف وهو الرجاء. Nah, akan tetapi ketika kita katakanlah merujuk kepada referensi-referensi ulama salih dalam Islam, ulama-ulama yang mereka itu orang-orang salih, pada wali-wali Allah, maka yang dimaksud dengan berprasangka kepada Allah adalah adanya rasa takut dan cemas dalam hati. Bukan artinya ragu-ragu, akan tetapi takut terhadap apa yang akan Allah perlakukan kepada kita. وقد قال العلماء يا أيها الإخوة بأن العبد الأصلح له في معاملته لمولاه تبارك وتعالى هو الخوف. Orang ulama mengatakan bahwasanya dalam kita bermuamalah dengan Allah, beribadah kepada Allah, perasaan yang harus senantiasa kita hadirkan adalah ketakutan. Ketakutan yang harus kita hadirkan dalam hati kita. لأن الطمع في كرمه تبارك وتعالى في العبد كأنه مركوز في نفسه لا ينفك عن نفسه. Nah, karena apa yang kita inginkan yang disebut dengan at-tama itu ada dalam diri setiap manusia. فأغلب العصاة وهو يعصي يعتقد بأن المولى سبحانه وتعالى سيغفر له. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, kebanyakan mereka meyakini bahwasanya Allah pada akhirnya juga akan mengampuni atas apa yang telah dia perbuat. وقد يقول قائل أيهما أفضل أن يعصي العبد ربه تبارك وتعالى وهو يظن أنه سيغفر له أو أنه يعصي المولى تبارك وتعالى وهو يظن بأن الله لن يغفر له. Nah, kemudian di sini mari kita bertanya, siapa lebih baik antara orang yang bermaksiat kepada Allah dan menyangka dan punya keyakinan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa tersebut, atau orang yang berbuat maksiat dan punya keyakinan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni maksiatnya tersebut? قد أجمع العلماء على أن العبد إذا عصى المولى سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعتقد وهو يعصي المولى سبحانه وتعالى أن المولى سبحانه وتعالى إذا استغفره العبد فإنه سيغفر له. Satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, dan itu yang disepakati oleh para ulama, ketika kita terjerumus dan secara tidak sengaja melakukan maksiat, maka wajib dalam hati kita tanamkan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. وقالوا أجر اعتقاده بأنه سيغفر له يكون أكبر من معصيته من إثم معصيته. Nah, dan bahwasanya pahala daripada berbaiknya sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat itu sangat-sangatlah besar, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد نبهنا مولانا تبارك وتعالى على حسن الظن به وأنه يغفر للعبد وأن العبد إذا عصاه يجب عليه أن يوطن نفسه على أن المولى سبحانه وتعالى سيغفر له في قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. Untuk membuktikan ini kita bisa melihat dalam kisahnya Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf ketika beliau melaksanakan maksiat, akan tetapi dalam hati beliau punya keyakinan bahwa Allah akan mengampuni beliau. فهناك قول عند أهل السنة والجماعة بأن إخوة سيدنا يوسف كانوا من الأنبياء. Ada yang mengatakan terkait tentang kisahnya Nabi Yusuf bahwasanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang berbuat tidak baik kepada Nabi Yusuf, bahkan mereka adalah para nabi. فلما ألقوا سيدنا يوسف في البئر في الجب مباشرة وطنوا نفسهم على التوبة فقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. Nah, bahkan dalam sejarah, dalam Al-Quran disebutkan saudara-saudara Nabi Yusuf ketika melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, setelah itu dilakukan langsung dalam hati itu terbesit taubat ketika itu. ولذلك سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام استغفر لهم وسامحهم عما مضى من ذنبهم. Inilah yang menjadi rahasia kemudian Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, bahkan mendoakan kepada Allah supaya diampuni apa yang pernah dilakukan saudara
وهذا تخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. Dan demikianlah sifat Allah Subhanahu wa taala. وقد روى الإمام الترمذي وبهذا الخبر أختم الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف. Imam At-Tirmidzi pernah meriwayatkan sebuah hadis meskipun sanadnya itu dhaif, أن الله تبارك وتعالى يبعث عبدين يوم القيامة قد أسرفا على أنفسهما. Bahwasanya nanti di hari kiamat Allah akan membangkitkan dua orang hamba yang mana keduanya itu semasa hidup menghabiskan masa-masa hidupnya dalam kemaksiatan. وكانا قد أسرفا في فعل الكبائر. Bahkan bukan hanya maksiat biasa, bahkan keduanya pernah melakukan dosa-dosa besar, kabair. فيؤمر بهما إلى النار. Lalu keduanya diperintahkan oleh Allah kepada malaikat agar dimasukkan ke dalam neraka. فإذا دخل النار وبقيا فيها ما شاء الله تبارك وتعالى صار كل واحد منهما ينادي ويصيح يا رب يا رب يا رب. Lantas kemudian setelah dimasukkan ke dalam neraka dan merasakan bagaimana siksa neraka sekian lama, maka di sana mereka memanggil, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, seolah-olah mereka menghadirkan rasa penyesalan terhadap apa yang telah dilakukannya. فيأمر الله تبارك وتعالى ملائكة العذاب بأن يخرجاهما من النار. Lantas Allah memerintahkan para malaikat karena doanya tersebut ya Rabb supaya keduanya dikeluarkan dari neraka. فيقفان بين يدي من ليس كمثله شيء. Nah, kemudian inilah yang kita maksud laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sanggup melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh makhluk manapun, bahkan mengampuni hambanya yang telah berdosa. فيقولان للمولى تبارك وتعالى يسألهما ربهما فيقول لهما ماذا تريدان. Lantas ketika itu dua hamba tersebut dihadirkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah bertanya, apa yang kalian inginkan? فيقولان أن تعفو عنا وتغفر لنا. Ya Allah, kami ingin agar dosa-dosa kami diampuni. فيقول المولى تبارك وتعالى مغفرتي لكما أن تلقيا أنفسكما في النار أن تعودا إلى النار. Ketika itu Allah mengatakan, pengampunanku kepada kalian yaitu dengan kalian kembali lagi ke neraka. أما أحدهما فيركض ويسارع ويلقي نفسه في نار جهنم لأنه كان قد جرب معصية الله في الدنيا ووجد أنها غير نافعة وقد أمره الله بأن يلقي نفسه في جهنم فيسرع ويلقي نفسه في نار جهنم. Satu di antara keduanya langsung bergegas, lari, masuk kembali ke dalam neraka. Seolah-olah beliau sudah tidak ingin mengulangi maksiat sekali lagi, karena beliau sudah merasakan bahwa maksiat yang beliau lakukan di dunia sama sekali tidak memberikan manfaat apapun. Jadi hari ini beliau tidak ingin mengulangi maksiat tersebut dengan tidak menaati perintah Allah. فإذا ألقى نفسه في جهنم فتح عينيه فإذا هو في وسط الجنة. Dan ternyata setelah salah satu dari keduanya tadi yang bergegas masuk ke neraka membuka matanya, ternyata yang beliau masuki bukan neraka, ternyata beliau sudah berada di dalam surga. وأما الثاني فإنه يمشي على مهل وهو يتلفت هكذا يتلفت. Nah, sedangkan yang satu lagi agak ragu-ragu, masih menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, seolah-olah tidak ingin langsung melakukan permintaan Allah untuk masuk ke dalam neraka. فيقول له المولى سبحانه وتعالى عبدي ما بك تتلفت. Nah, kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, kenapa kamu ragu-ragu? Kenapa tidak langsung lari seperti sahabatmu yang langsung masuk ke dalam neraka? Kenapa ragu? فيقول هذا العبد ربي ما كان ظني بك أن تخرجني من النار وتعيدني فيها. Ya Allah, sebenarnya aku ragu bahwasanya Engkau akan mengeluarkanku dari neraka, kemudian lantas kemasukkan lagi ke dalam neraka. فيضحك الرب تبارك وتعالى يعني يرحمه فيضحك
فيضحك الرب تبارك وتعالى ويقول له صدقت عبدي اذهب وادخل الجنة. Nah, kemudian ketika itu Allah mengatakan dhahika, artinya Allah senang ketika itu dengan keyakinan bahwasanya ketika dia mengatakan, ya Allah, saya tidak yakin bahwasanya Engkau mengeluarkan aku dalam neraka, kemudian Engkau masukkan aku lagi ke dalam neraka. Sungguh ini tidak layak dengan hikmahmu, wahai Tuhanku. Ketika itu Allah senang dengan perkataan hamba ini, lantas Allah mengatakan sekarang masuklah ke dalam syurga. ويا أيها الإخوة أحب أن أذكركم بحكمة ابن عطاء الله الإسكندري رضي الله تعالى عنه وهو يتحدث عن حسن الظن وعن الرجاء إذ قال hadirin dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan sebuah kata hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang bagaimana kita tidak boleh berputus asa dan selalu berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, الرجاء ما قارنه العمل. Pengharapan adalah pengharapan yang dibarengi dengan amal. وإلا فهو أمنية. Maka jika tidak, maka itu hanya angan-angan. Yang dimaksud dengan berharap adalah orang yang berharap adalah yang ikut juga melaksanakan perintah Allah. Tapi jika kita hanya berharap tapi tidak membarenginya dengan amal, maka itu namanya angan-angan, bukan harapan yang kita sampaikan tadi. فنسأل الله تبارك وتعالى الصدق والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Maka pada akhirnya kita sama-sama mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kejujuran dalam hati kita. Maksudnya ketika kita ingin betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga menepati syarat-syarat taubat tersebut, yaitu dengan membarenginya beserta dengan amal. Maka di akhir beliau juga mendoakan semoga kita nanti di akhir hayat kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Demikian yang beliau sampaikan. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan dari guru kita Syekh Mar'i Hasan. Insyaallah akan melanjutkan penyampaian tentang as-siqah billah, yaitu pengharapan dan kepercayaan kita, kepercayaan yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم وفقنا توفيق الصالحين، اللهم هب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وبهم ومعهم، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن صلى فيه ولمن عمل فيه خيرا ابتغاء وجهك الكريم. اللهم بارك في إمامه وخطيبه وانفع بهما المسلمين. أما بعد أيها الإخوة والأحباب، مجلس طيب مبارك في بيت من بيوت المولى سبحانه وتعالى، نتدارس فيه وإياكم حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وقد سمعتم ما أفاض الله عز وجل على قلب فضيلة الشيخ العالم العلامة الشيخ أنس محمد عدنان الشرفاوي حفظه الله تعالى من هذه المعاني الطيبة. Syekh memulai penyampaian beliau seperti Syekh Anas Syarfawi juga dengan selawat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mendoakan kepada kita, dan beberapa doa di antaranya adalah semoga Allah membukakan pintu hati kita sehingga mudahlah untuk masuk ilmu-ilmu dan ma'rifat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga mendoakan kepada yang telah mendirikan masjid yang sangat luar biasa ini, juga kepada seluruh pengurus masjid, khatib, imam, dan semua orang yang terlibat dalam Masjid Oman yang diberkahi ini. Kemudian juga beliau mengatakan bahwasanya ini adalah majelis yang sangat luar biasa dan kita telah mendengarkan mau'izah hasanah yang itu telah disampaikan oleh seorang pakar Al-Allamah Syekh Anas Asy-Syarfawi. Di sini kita bisa melihat beliau mengajarkan kita bagaimana ulama saling memuji satu antara lain. Padahal beliau juga seorang pakar yang luar biasa. وهذا الموضوع أيها الأحباب موضوع ينبغي أن يكون باعثا لنا على الإقبال على المولى سبحانه وتعالى. Berbicara tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita jadikan sebagai pintu gerbang dalam kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فلا يحملن حسن الظن بالله تبارك وتعالى لا يحملن أحدكم على أن يكون سببا في ترك العمل والابتعاد عن أوامر المولى سبحانه وتعالى، وإلا كان هذا الحسن كان أمنية كما ختم فضيلة الشيخ أنس بحكمة سيدي ابن عطاء الله السكندري. Berbaik sangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah supaya kita lebih giat dalam beramal, bukan malah sebaliknya. Berbaik sangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita bahwa Allah akan mengampuni dosa kita jangan sampai justru membawa kita kepada meninggalkan amal. Sebagaimana yang telah didalilkan oleh Syekh Anas tadi daripada kalamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya berbaik sangka tanpa amal itu namanya angan-angan, bukan ar-raja yang seharusnya. فلا منافاة بين حسن الظن بالله تبارك وتعالى وبين الإقبال والمسارعة إلى تنفيذ أمر الله عز وجل، فحسن الظن أمر قلبي، والمسارعة إلى العبادة وإلى الإقبال على الله عز وجل في أركان الإنسان وجوارحه. Tidak ada kontradiksi antara berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan giat beramal. Karena berbaik sangka itu adalah tugasnya hati, sedangkan giat dalam beramal itu tugasnya anggota tubuh kita, jasad kita. ولو أنك ذهبت وفتشت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلمت عن الرجاء وعن الخوف لوجدت أن أحاديث الرجاء أضعاف أحاديث الخوف. Kalau seandainya kita membuka kitab-kitab hadis dan mencari hadis-hadis yang berbicara tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang berbicara tentang al-khauf, bagaimana kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati ternyata hadis-hadis yang mengajak kita untuk berbaik sangka kepada Allah itu jauh lebih banyak, berkali-kali lipat daripada hadis-hadis yang berbicara tentang ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ففرق كبير أيها الأحباب بين من يقبل على طاعة الله عز وجل وهو يحسن الظن بربه عز وجل ويقينه قوي بما عند الله من الخيرات، فهذه الطاعة طاعة الأحرار. Beda sekali antara orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga membarenginya dengan berbaik sangka kepada Allah. Maka inilah ibadahnya orang-orang saleh. وبين من يقبل على الله عز وجل ويطيعه لكن يكون الباعث له والخوف فتلك طاعة العبيد. Berbeda dengan orang yang melakukan ibadah bukan karena berbaik sangka dengan Allah, akan tetapi karena takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama mengatakan ini model ibadahnya. Kalau dalam konteks Arab dulu itu adalah ibadahnya para abid, budak. Budak itu ketika melakukan tugas sayyidnya
bukan karena mengharapkan kebaikan dari sayyidnya, tetapi karena takut kena hukuman. Nah, jadi orang yang beribadah karena takut, bukan karena mengharap, karena berbaik sangka kepada Allah, itu Syekh mengatakan itu adalah ibadahnya para abid, ibadahnya para budak. والأكمل منهما أن تكون عبادته لله سبحانه وتعالى لأنه رب يستحق العبادة. Nah, akan tetapi ada satu tingkatan lagi yang itu lebih tinggi lagi, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah dari kita. Bukan karena raja, bukan karena khauf, akan tetapi karena Allah itu pantas untuk disembah. فلينظر كل واحد منا أيها الأحباب ما ظنه بربه سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقول فما ظنكم برب العالمين. Maka di sini perlu sekali kita kembali ke dalam hati kita masing-masing, kemudian bertanya di mana kita menempatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah juga bertanya kepada kita, "Fama dhannuka bi rabbil alamin?" Apa yang engkau sangkakan kepada Tuhanmu? وعلى حسب هذا الظن وهذا الاعتقاد في قلبه يكون الترقي عند المولى سبحانه وتعالى. Semakin bagus prasangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin meningkatlah ibadah dan kualitas amal yang kita laksanakan. والعلماء قالوا ينبغي على الإنسان إذا دنا أو قرب أجله أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. Dan ini satu hal yang penting, bahwasanya ulama mengatakan ketika kita katakanlah pada usia yang mendekati akhir ajal kita, maka ketika ditanya apa yang kita dahulukan, apakah raja berbaik sangka dengan Allah ataupun takut kepada Allah, ulama mengatakan kita harus mengedepankan berbaik sangka karena memang waktu kita sudah singkat. Nah, ومن منا يعرف متى يدنو أجله. Namun masalahnya, siapa di antara kita yang tahu bahwasanya kapan dia meninggal? Tadi kita berbicara tentang ketika kita ingin meninggal. Lalu pertanyaannya, tidak ada satu orang di antara kita yang tahu kapan meninggal. Jadi kapan saja kita harus mendahulukan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. فلذلك جاء الأعرابي إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له إذا متنا من يحاسبنا؟ فقال سيدنا عبد الله بن عباس الله. فقال والله ما وجدنا الخير إلا من الله إذا نجونا ورب الكعبة. Nah, pernah satu hari seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas kemudian menanyakan, wahai Ibn Abbas, kalau nanti kita meninggal, siapa yang akan menghitung amal kita? Beliau mengatakan, Allah. Tentu Allah yang akan menghitung amal kita. Beliau mengatakan, demi Allah wahai Ibn Abbas, tidak ada kebaikan yang telah aku perbuat kecuali kebaikan yang telah Allah berikan kepada kami. Maka ketika itu Ibn Abbas mengatakan, jika demikian maka berarti engkau termasuk di antara orang yang selamat. Ini hadis ini menekankan bagaimana berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu perkara yang sangat-sangat penting, bahkan itu melebihi daripada amal kita sendiri. وإذا أردت أن تعرف أخبار المحسنين أو أخبار المحسني الظن بالله سبحانه وتعالى فارجع إلى جزء حديثي ألفه الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله سماه حسن الظن بالله تعالى. جمع في هذا الكتاب 151 خبرا ما بين حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما بين حديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخبار وآثار عن التابعين وعن السلف الصالح. واقرأ هذا الكتاب فإنه يقوي حسن ظنك بربك سبحانه وتعالى عندما تسمع أخبار أولئك الصالحين.
Jika kita ingin mendengarkan lebih banyak kisah-kisah orang-orang yang telah berhasil berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa membacanya salah satunya dalam kitab hadis yang dikarang oleh Imam Abi Dunya dalam kitab beliau Husnul Dzan Billah. Itu adalah sebuah kitab hadis berisi sekitar 100-an lebih hadis yang disitu menyampaikan hadis-hadis yang dikumpulkan dari Rasulullah SAW, juga beberapa riwayat yang dinukilkan dari para sahabat, sehingga dengan membaca kisah-kisah mereka maka bertambahlah baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akrimna wa ikhwanana wa akhawatina al-hadirin wal hadirat jami'an bi an nakuna min ahli husni dhanni bika ya rabbal alamin. Beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, karena beliau mengatakan, ya Allah, mereka adalah orang-orang yang berbaik sangka kepadamu. Amin Allahumma bi fadlika wa ihsanik la bi taqsirina wa a'malina. Ya Allah, perlakukanlah, hitunglah amal-amal kami dengan kebaikanmu, bukan dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Amin Allahumma bima anta ahlu ya wa la tu'amilna bima nahnu ahlu. Perlakukanlah kami sebagaimana kebijaksanaanmu, bukan atas dasar kesalahan-kesalahan yang banyak sekali kami lakukan. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haq qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Sesungguhnya engkau telah mengatakan dalam Qur'anmu, qul kullun ya'malu ala syakilatihi, bahwasanya setiap orang akan melakukan perbuatan sesuai dengan dirinya sendiri. Faghfir lana warhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Demikian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyampaian mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Anas Asy-Syafrawi dan juga Syekh Mar'i Rashid. Kita doakan semoga apa yang beliau sampaikan kiranya bisa menjadi bahan renungan dan mau'izah hasanah yang kita simpan dalam hati kita baik-baik untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita jadikan sebagai gerbang untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya, justru berbaik sangka kita kepada Allah mengantarkan kita kepada meninggalkan ibadah dan amal. Demikian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.